Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan para sahabat sekalian dimanapun pada saat ini berada. Kita dipertemukan kembali lewat ibadah doa pagi hari ini. Tentunya menjadi harapan bagi kita semua agar kita senantiasa terpelihara dalam iman dan dikuatkan secara rohani dalam menghadapi dan menjalani tantangan dan pergumulan hidup yang terjadi. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Mengawali ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas anugerah pemeliharaanmu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami tengah mempersiapkan diri untuk menyambut firman-Mu. Terang Tuhan dan kuasa Roh Kudus kiranya mengurapi setiap kami, baik kami yang akan memberitakannya maupun juga rekan-rekan yang lain yang mendengarkan sabda-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah terlebih dahulu kita naikkan sebuah pujian yang diambil dari NKB 14. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini, saya beri tema pelayanan yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 26 dan 27 yang mengatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan merenungkannya, serta bersedia melaksanakannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ibu Karina adalah seorang wanita berusia
60 tahun yang baru saja memasuki masa pensiun setelah beliau bekerja selama 34 tahun. Yang terakhir sebelum pensiun, beliau menjabat sebagai salah satu staf direksi di kantornya di mana beliau bekerja. Selama masa aktif bekerja, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani, keras dan pribadi yang tinggi hati, arogan dan kurang ramah. Dalam pelayanannya di gereja, beliau juga tidak menunjukkan sikap yang rendah hati. Sebagai salah satu ketua komisi yang pernah dipimpinnya, beliau cenderung sangat dominan dan memaksakan kehendaknya sendiri. Beliau mempunyai power untuk bertindak dan membuat keputusan. Kini, dalam menjalani masa pensiunnya ini, beliau mempunyai banyak waktu untuk merenung kehidupannya di masa lalu. Tampaknya pada saat ini beliau dihinggapi post-power syndrome. Ingatannya seringkali melayang jauh ke masa lalunya selama dia bekerja, selama dia masih aktif melakukan karya-karya dalam hidupnya. Banyak nada-nada sumbang yang beliau sempat dengar pada saat itu. Beliau dikatakan sok pinter, suka cari muka, munafik, dan sejenisnya. Bu Karina mempergulirkan semua apa yang dialaminya selama aktif bekerja. Apakah selama ini saya banyak menyakiti hati orang? Selama ini saya banyak membuat salah? Maka pada suatu saat ketika dia berdoa, seakan-akan dia mendengar suara Tuhan berkata, "Kamu tidak tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, maka dia hendaknya menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Seketika itu juga Bu Karina tersentak. Beliau merasa telah mendapat pencerahan dari Tuhan. Dia menyesali sikap-sikap perbuatan dan perkataannya yang selama ini tidak baik, yang dilontarkan kepada rekan-rekan sepelayanan maupun rekan-rekan dalam pekerjaannya. Dia berubah dan dia berjanji ingin meneladan kasih Kristus yang memimpin dengan kerendahan hati. Sahabat, biasanya menjadi seorang pemimpin, majikan, atasan atau sejenisnya, mereka selalu minta diutamakan, diistimewakan, semua pendapat dan keputusannya harus didengar dan dilaksanakan oleh bawahannya. Kursi pimpinan yang empuk, nyaman, enak, diperlengkapi dengan berbagai fasilitas dan power, serta kekuasaan yang mereka miliki, menyebabkan mereka lupa diri dan memperlakukan orang lain seenaknya saja. Itulah sebabnya banyak pemimpin yang mengalami post-power syndrome ketika mereka sudah memasuki masa pensiun. Mereka kehilangan power karena tidak bisa lagi main perintah sana-sini. Mereka tidak lagi punya kuasa. Kepemimpinan mereka tidak kekal. Bukanlah demikian gaya kepemimpinan Yesus. Ia memimpin dengan hati hamba, memimpin dengan kerendahan hati. Ingatlah apa yang dikatakannya. Pemerintah memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras. Tidaklah demikian di antara kamu. Gaya kepemimpinan yang diajarkan Yesus adalah gaya kepemimpinan seorang pelayan yang memberi diri untuk kepentingan mereka-mereka yang dilayaninya. Tidak menonjolkan diri, tidak menganggap dirinya paling penting, paling hebat,
tidak ingin dipuji dan dihormati, karakter yang menunjukkan kepemimpinan dalam pelayanan yang menghamba. Seorang pemimpin juga harus waspada agar tidak jatuh dalam kesombongan, harus mampu mengendalikan diri, melawan berbagai godaan yang justru ujung-ujungnya bisa membuat jatuh dan lupa diri. Misalnya godaan kekayaan dan macam-macam kemewahan yang lain. Sahabat, kita diingatkan pada salah satu firman Tuhan yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan apapun untuk Tuhan, bukankah kita harus bersikap kepada siapapun atau melakukan segala sesuatu sesuai ajaran, kehendak, dan keteladanan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dan namanya dipermuliakan. Dalam setiap pekerjaan, kegiatan, pelayanan yang kita lakukan, entah itu pekerjaan yang sederhana sampai pekerjaan yang kompleks yang melibatkan banyak orang, seperti menjadi pemimpin, majikan, dan sejenisnya. Dan siapapun orang yang berinteraksi lewat pekerjaan itu, bukankah kita harus melakukan dengan baik, tulus, benar, penuh syukur, karena kita melakukannya buat Tuhan. Pekerjaan pelayanan merupakan cara Tuhan untuk menyapa dan memberkati manusia. Tuhan menghendaki agar kita berkarya dengan jujur, sukacita, dan bertanggung jawab dan penuh pengorbanan. Hasil kerja kita bukan untuk kepentingan kita pribadi, melainkan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama memuliakan nama Tuhan. Sahabat, lewat momentum peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang akan kita peringati beberapa hari lagi, marilah dengan sehati kita naikkan doa buat para pemimpin negara, pemimpin bangsa Indonesia, karena mereka harus menjadi pemimpin yang dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan peran tugas mereka seturut dengan kehendaknya, keteladanan Tuhan. Itu berarti mereka harus sungguh-sungguh berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan bersama doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Dikau sudah menyertai kami dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya semua yang telah kami peroleh lewat persekutuan doa pagi hari ini boleh membawa setiap kami semakin memahami keberadaan kami di hadapan Tuhan, khususnya dalam menyikapi pelayanan kami, sebagaimana yang Dikau ajarkan dan teladankan. Sertai dan lindungilah kami masing-masing ya Tuhan, secara pribadi maupun bersama keluarga dalam menjalankan peran kehidupan kami, menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kiranya kami tetap kuat dalam iman dan terus bersandar dan berharap pada kuasa-Mu yang senantiasa menopang kami. Sebentar kami akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kami mengingat akan para pemimpin bangsa dalam peran tugas mereka dalam menjalani roda pemerintahan ini. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan rendah hati, penuh kasih, memikirkan kepentingan rakyat, sehingga keadilan, kesejahteraan rakyat dapat terwujud nyatakan. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Amin.
Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.